Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengampumu, mata kuliah, pengantar sistem informasi, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Andika Rahman dengan NIM H071251-061 dari kelas pengantar sistem informasi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan ide tugas video saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pergunungan Pintar berbasis Internet of Things. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam teknis perancangan sistem, mari kita bedah terlebih dahulu apa yang melatar belakangi urgensi ide ini. Di era industri modern yang serba cepat, rantai pasok atau supply chain memegang peranan yang sangat krusial bagi keberlangsungan sebuah organisasi atau perusahaan bisnis. Namun, jika kita melihat realita di lapangan, manajemen pergunungan tradisional atau konvensional masih menghadapi banyak sekali tantangan besar. Tantangan pertama dan yang paling sering terjadi adalah tingginya angka human error dalam pencatatan data. Bayangkan sebuah gudang skala besar yang masih mengandalkan staf untuk mencatat barang masuk dan keluar secara manual, baik menggunakan kertas maupun melakukan pemindaian satu persatu dengan barcode, genggam. Ketika volume barang mencapai ribuan unit per hari, faktor kelelahan manusia atau human fatigue pasti akan muncul. Akibatnya terjadilah ketidakakuratan antara jumlah fisik barang di dalam gudang dengan data yang tercatat di sistem komputer. Masalah ini biasa kita sebut sebagai stock discrepancy. Tantangan kedua adalah inefisiensi waktu operasional. Tanpa adanya sistem pelacakan posisi yang presisi, staf gudang seringkali menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari di mana sebuah palet produk diletakkan. Hal ini tentu menghambat proses pengiriman barang ke konsumen. Tantangan ketiga yang tidak kalah penting adalah faktor lingkungan. Untuk komoditas-komoditas sensitif seperti obat-obatan di industri farmasi, bahan pangan segar, atau komponen elektronik tertentu, perubahan suhu dan kelembapan ruangan yang tidak terkontrol bisa berakibat fatal. Produk bisa rusak sebelum sempat didistribusikan yang akibatnya berujung pada kerugian finansial yang sangat besar bagi perusahaan. Berangkat dari kompleksitas permasalahan tersebut, saya merancang sebuah solusi integratif, yaitu menyatukan kekuatan perangkat keras Internet of Things dengan kapabilitas pemrosesan data dari sistem informasi manajemen, gudang atau warehouse management system. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan sebuah ekosistem gudang yang cerdas dan mandiri. Secara spesifik, tujuan dari perancangan sistem ini ada tiga. Yang pertama, untuk membangun sebuah sistem informasi yang mampu memperbarui status mutasi barang secara otomatis tanpa memerlukan intervensi manual yang berlebihan dari manusia. Yang kedua, menyediakan sebuah platform atau dashboard monitoring yang mampu menyajikan data kondisi lingkungan fisik, gudang secara aktual atau real time. Dan yang ketiga, mengoptimalkan proses pengambilan keputusan manajerial melalui penyedia data inventaris yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, bagaimana sistem ini bekerja di ranah fisik? Disinilah peranan komponen perangkat keras IoT masuk sebagai pencatat data otomatis. Dalam rancangan sistem ini, terdapat tiga komponen utama yang ditempatkan di dalam gudang. Komponen pertama adalah teknologi radio frequency identification atau RFID, yang terdiri atas RFID tags dan RFID reader. Teknologi ini kita gunakan untuk menggantikan barcode tradisional, berbeda dengan barcode yang harus ditembak satu persatu dari jarak dekat. RFID tags yang ditempel pada setiap palet barang yang memancarkan sinyal radio. Ketika barang-barang tersebut dilewatkan ke pintu gerbang gudang yang telah dipasang RFID reader, ratusan data barang dapat dibaca secara bersamaan dalam hitungan detik tanpa harus ada kontak langsung secara fisik. Komponen kedua adalah sensor DHT22. Sensor ini berfungsi sebagai instrumen pengukur suhu dan kelembapan udara. Kita akan menempatkan sensor ini di titik-titik strategis gudang, terutama di area penyimpanan barang-barang sensitif untuk memantau kondisi mikroklimat secara konstan. Komponen ketiga adalah microcontroller. Dalam hal ini kita bisa gunakan chip ESP32 atau komputer mini seperti Raspberry Pi
Microcontroller ini bertindak sebagai jembatan atau otak lokal di lapangan. Tugas utamanya adalah menerima data mentah dari RFID reader dan sensor DHT22, kemudian meneruskan data tersebut ke server pusat melalui jaringan internet nirkabel atau WiFi. Sekarang kita beralih ke sudut pandang sistem informasi, yaitu bagaimana data mengalir dari perangkat keras tadi hingga bisa dikonsumsi oleh pengguna. Arsitektur perangkat lunak dalam sistem ini terbagi menjadi 4 lapisan utama. Lapisan pertama adalah sensor layer atau lapisan fisik, tempat di mana pengumpulan data mentah terjadi melalui pemindaian RFID dan pembacaan sensor suhu. Lapisan kedua adalah network layer atau lapisan jaringan. Di sini data yang dikumpulkan oleh microcontroller akan dikemas dan dikirimkan secara aman menggunakan protokol komunikasi data seperti MQTT yang sangat hemat bandwidth atau protokol HTTP yang standar menuju server. Lapisan ketiga adalah processing dan database layer. Pada lapisan ini, inti dari sistem informasi berada. Server backend akan menerima kiriman data, melakukan validasi, dan memastikan data tersebut bukan data sampah atau duplikat, lalu menyimpan ke dalam sistem basis data relasional seperti MySQL atau PostgreSQL. Menyimpan database yang terstruktur ini sangat penting agar data riwayat inventaris tersimpan secara permanen dan dapat dipanggil kapan saja dengan cepat. Lapisan terakhir adalah application layer. Ini adalah bagian antarmuka atau dashboard berbasis web yang akan diakses oleh pengguna untuk memantau seluruh aktivitas gudang secara visual. Untuk memperjelas interaksi antara pengguna dengan sistem informasi yang dibangun, mari kita perhatikan pemodelan use case diagram berikut. Di dalam sistem ini, kita mendefinisikan dua aktor utama dengan hak akses yang berbeda. Aktor pertama adalah staf gudang atau operator. Peranan mereka di lapangan sangat terbantu oleh sistem ini. Staf gudang tidak perlu lagi melakukan input data manual di komputer saat barang datang. Mereka cukup melihat notifikasi otomatis di layar tablet mereka yang menginformasikan bahwa barang dengan ID tertentu telah masuk, dan sistem akan langsung memberikan rekomendasi lokasi rak spesifik yang masih kosong untuk menempatkan barang tersebut agar tata letak gudang tetap optimal. Aktor kedua adalah manajer gudang atau administrator yang memiliki hak akses lebih luas. Manajer gudang dapat memantau analisis perputaran stok secara makro melalui dashboard. Mereka juga berwenang untuk menerima laporan peringatan otomatis jika terjadi masalah lingkungan di gudang, serta melakukan otorisasi pemesanan ulang barang kepada supplier ketika sistem memberikan indikasi bahwa stok barang tertentu sudah mencapai titik kritis atau reorder point. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita simulasikan mekanisme kerja dari alur mutasi barang atau proses inbound dan outbound. Ketika truk logistik dari supplier tiba di area gudang, petugas akan menurunkan palet-palet barang menggunakan forklift. Saat forklift tersebut berjalan melewati gerbang utama gudang yang sudah dilengkapi RFID reader, antenanya secara otomatis menangkap sinyal dari seluruh tag RFID yang ditempel pada barang. Detik itu juga, data dikirimkan ke server backend, divalidasi, dan database utama langsung melakukan operasi update penambahan jumlah stok. Status barang di layar monitor admin akan langsung berubah dari dalam perjalanan menjadi tersedia di gudang. Hal yang sama terjadi pada proses outbound atau pengeluaran barang. Ketika manajer gudang menyetujui dokumen pengiriman barang untuk konsumen, staf akan membawa barang tersebut keluar melewati gerbang RFID. Sistem secara otomatis mencocokkan ID barang yang keluar dengan dokumen digital pesanan. Jika cocok, jumlah stok di database akan otomatis berkurang secara real-time tanpa ada risiko staf lupa mencatatnya. Selain mengotomatisasi pencatatan barang, sistem informasi ini juga bekerja secara aktif dalam menjaga kualitas aset melalui alert sistem berbasis IoT. Mari kita lihat alurnya. Sensor DHT22 yang terpasang di ruang gudang akan membaca parameter suhu dan kelembapan secara konstan, misal setiap 5 detik sekali. Data angka ini dikirimkan oleh microcontroller ke server sistem informasi kita.
Selama kondisi suhu berada di batas aman, misalkan untuk gudang obat di bawah 25 derajat Celcius, sistem hanya akan menyimpan data tersebut ke database dan menampilkannya dalam bentuk grafik tren di layar dashboard. Namun, apabila terjadi anomali, misalkan sistem pendingin ruangan atau AC yang gudang rusak, sehingga suhu melonjak naik menjadi 28 derajat Celcius, maka logika program di backend sistem informasi akan mendeteksi bahwa parameter tersebut telah melanggar ambang batas threshold. Secara otomatis sistem akan memicu alarm visual berwarna merah di layar dashboard utama dan mengirimkan notifikasi peringatan darurat ke ponsel manajer gudang. Dengan adanya sistem proaktif seperti ini, tindakan perbaikan dapat segera dilakukan sebelum produk di dalam gudang mengalami kerusakan. Sebuah sistem informasi yang canggih tidak akan optimal jika tidak didukung oleh desain antarmuka atau UI UX yang humanis dan mudah dipahami oleh pengguna. Oleh karena itu, saya merancang dashboard aplikasi web ini dengan prinsip kesederhanaan dan fungsionalitas. Pada halaman utama atau main dashboard, pengguna akan langsung disuguhkan oleh tiga metrik utama yang mencolok. Pertama adalah indikator kapasitas gudang dalam bentuk presentase, sehingga manajer tahu kapan gudang sudah hampir penuh. Kedua adalah total volume transaksi barang ini, dan yang ketiga adalah widget status lingkungan yang menggunakan kode warna psikologis. Hijau berarti kondisi suhu aman dan merah berkedip jika terjadi bahaya. Di bagian bawah metrik utama terdapat grafik grafis dinamis yang memperlihatkan naik turunnya suhu gudang selama 24 jam terakhir. Disandingkan dengan grafik pada yang menampilkan daftar produk fast moving atau barang yang paling cepat keluar masuk. Selama itu, kami menyediakan menu table inventaris komprehensif yang dilengkapi fitur pencarian pintar, di mana setiap kolom membuat data terstruktur seperti ID tag, nama produk, kategori, posisi rak, hingga timestamp waktu masuk barang secara presisi. Setelah melihat seluruh rancangan arsitektur dan cara kerja sistem, apa sebenarnya nilai tambah atau keuntungan nyata yang didapat oleh organisasi jika mengimplementasikan teknologi ini? Pertama adalah peningkatan akurasi data inventaris hingga mencapai 99%. Dengan hilangnya proses pencatatan manual, perusahaan terbebas dari masalah kehilangan barang akibat salah tulis atau salah hitung. Kedua adalah efisiensi waktu yang sangat drastis. Kegiatan stock opname atau penghitungan ulang fisik barang yang biasanya memaksa gudang untuk tutup selama berhari-hari, kini bisa diselesaikan hanya dalam hitungan menit karena sistem membaca seluruh isi gudang secara otomatis. Dan manfaat ketiga adalah proteksi finansial, mencegah kerusakan barang sensitif akibat perubahan suhu sebelum hal itu terjadi adalah bentuk efisiensi biaya operasional yang sangat masif bagi perusahaan dalam jangka panjang. Tentu saja, sebagai akademisi di bidang sistem informasi, kita harus bersikap objektif. Tidak ada sistem yang sempurna tanpa tantangan. Dalam implementasinya di dunia nyata, ada tiga tantangan utama yang saya identifikasi dalam proyek ini. Tantangan pertama adalah biaya investasi awal yang cukup tinggi untuk membeli perangkat keras industri seperti RFID reader dan antena penunjangnya. Solusi strategis untuk masalah ini adalah dengan melakukan implementasi secara bertahap atau phased implement, di mana teknologi RFID diterapkan terlebih dahulu pada kategori barang-barang yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi atau high value asset. Tantangan kedua adalah adanya resiko interferensi sinyal radio RFID. Jika terhalang oleh material logam padat atau cairan volume besar di dalam gudang, solusinya adalah dengan menggunakan jenis tag khusus, yaitu on-metal RFID tags, serta melakukan kalibrasi posisi sudut antena reader secara presisi saat instalisasi. Tantangan ketiga terkait faktor keamanan cyber atau cybersecurity, mengingat perangkat IoT yang terhubung ke internet rentan terhadap peretasan. Solusi mutlak untuk mengatasinya adalah dengan menerapkan enkripsi data berbasis protokol TLS atau SSL pada setiap jalur komunikasi dari microcontroller ke server database. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya hari ini, integrasi teknologi Internet of Things ke dalam sistem informasi manajemen pergunaan terbukti mampu merevolusi tata kelola logistik konvensional yang kaku menjadi sebuah ekosistem yang proaktif, otomatis, dan berbasis data akurat atau real time.
Walaupun terdapat tantangan dari segi biaya dan teknis di awal, namun return on investment atau manfaat jangka panjang yang ditawarkan jauh lebih besar dan sangat krusial bagi daya saing industri di era digital saat ini. Demikian presentasi dari rancangan ide sistem informasi berbasis IoT ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Audio Jungle.